Saya berani. Ya, saya berani meliput siap. di sini terus-menerus mengawal dengan syarat bahwa peternak yang diuntungkan bukan pedagang yang diuntungkan. Iya, Kali ini saya datang langsung ini di kediaman, termasuk khusus di kandangnya Mas Miswan. Ini yang biasa sudah mengikuti channelnya beliau, Vlog Miswanto, dan juga saya yakin bahwa pemirsa yang ada di channel Hewan Dewa TV juga penyimak channel beliau. Nah, ini Mas Miswan, sejauh ini kenapa pilihannya liputan di pasar? Iya. Karena apa ya Mas ya, kalau kita udah niatnya emang ingin memberikan seputar informasi harga, perkembangan harga lah yang jelas, khususnya di wilayah Lampung Tengah untuk rekan-rekan semuanya dari berbagai wilayah, khususnya para pecinta peternakan pokoknya. Nah, jadi mungkin banyak yang membutuhkan untuk informasi harga lah intinya kan, pingin tahu mengenai perkembangan harga khususnya di Lampung Tengah seperti apa gitu. Ya, jadi ini yang penting Mas, Mas Miswan, saya potong. Ya. Harga di pasar itu kan cenderung tidak stabil toh. Iya benar. Hari 1 jam aja bisa berubah. Iya. Bagaimana nanti kemudian ketika pemirsa pengen dibantu untuk dicarikan kambing dengan harga yang di awal itu gimana menjaganya? Oh iya, siap. Kalau masalah itu gini Mas Aan, kita siap membantu untuk mencarikan barang untuk rekan-rekan semuanya dengan harga yang maksimal lah intinya. Jadi kalau harga di pasaran itu ya pinter-pinter kita menawar Mas. Pinter-pinter menawar. Kalau masalah untuk ukuran barang itu besar sama, cuman udah lain pedagang, lain juga harganya Mas. Lain ya, juga memang harganya. Patokan kambing itu kan sangat unik toh. Iya. Betina sama-sama tinggi, bener. Belum tentu harganya sama. Iya. Pejantan sama-sama tingginya sama, tapi belum tentu harganya sama juga. Iya benar. Terkadang kan pemirsa hanya berpatok pada tinggi. Ada juga yang pedagang juga kan berpatok pada selain tinggi juga gemuk juga dari faktor keturunan toh. Faktor genetik indukan pejantannya dan indukannya awalnya, bahwa ini cepat besar atau tidak. Nah, ini untuk menjaga pemesan ini gimana dan menjelaskannya? Untuk menjelaskan kepada pemesan itu kita kasih sampel khususnya yang untuk bahan kekahan. Emang kalau kambing itu Mas ya, untuk ukuran ketinggian ya sebenarnya kadang nggak sama sih. Ketinggian sama, cuman beda umur udah beda untuk besar dari badan. Khususnya misalkan masih yang masuk bibitan sama yang kekahan. Bibitan itu yang masuk kriteria yang bibitan itu ketinggian badan di 55 sampai 60. Itu kalau yang jenisnya Rambon untuk ketinggian sama, untuk ukuran badan juga lebih beda Mas. Tetap beda. Harga juga beda. Harga kan jadi beda. Beda nah, harganya. Untuk sampel yang diperlihatkan itu kan di pasar. Ya kadang-kadang di pasar, kadang-kadang yang di kandang juga sama Mas. Sama. Jadi kita emang pintar-pintar menawar untuk harga di pasaran itu, ya untuk ukuran seberapa kita bisa jual seberapa itu kan. Yang penting bisa pintar-pintar nawar aja di pasaran itu. Sejauh ini pembeli pernah kecewa nggak berkaitan barang yang disampaikan dengan barang yang dicarikan berbeda? Apalagi ini kan kecenderungannya di pasar dan di. Iya bener Mas Ana, bener banget. Jadi karena untuk ukuran barang, untuk ukuran sekian dari umur-umuran sekian sampai sekian kita kan jualnya itu urut-urutan Mas ya. Ya kadang tetap aja lah 1-2 ekor yang dikomplain itu tetap ada aja. Tetap ada pokoknya. Ya mudah-mudahan tapi hampir rata-rata kita setidaknya udah berusaha memberikan yang semaksimal mungkin lah. Intinya untuk pembeli kita jaga juga jangan sampai kecewa. Kita juga untuk carinya ya mungkin ada 1-2 ekor yang mungkin kurang pas sama pembeli ya mohon dimaklumi lah gitu aja. Mas Miswanto, bisa nggak kalau Mas Miswanto itu membantu pedagang, membantu pembeli peternak di seluruh Indonesia itu dengan harga yang bagus, tidak mahal, tetapi dengan kualitas kambing yang cepat besar. Oh gitu. Ya insya Allah kita tetap diusahakan Mas ya. Untuk harga penjualan kita kasih
Ya yang jelas ngikut arus lah, ngikut arus. Untuk ukuran harga sekian, untuk saat ini masih seberapa, kita kasih harga yang stabil, yang seimbang lah. Terus untuk masalah barang ya tetap kita usahakan cari juga milih, Mas. Milih ya? Iya, kita milih juga di pasar itu. Jadi ya namanya kita beli di pasaran kan 1-2 ekor sih, Mas, tetap milih cari mungkin kualitas yang bagus kalau bisa. Ya itu tadi saya bilang mungkin ada 1-2 ekor yang mungkin agak kurang pas ya dimaklumi aja pokoknya, namanya kambing banyak kan. Gitu. Nah ini Mas, selain tadi berkaitan dengan kambing di pasar yang cenderung tidak stabil Ya, siap. terus kemudian ini sejauh ini berapa kandang yang bisa dikelola oleh Mas Wismanto untuk mencukupi kebutuhan pemesan yang lewat? Untuk kandang sendiri saya emang sudah ada kerjasama dengan Pak Topo. Jadi untuk penyetok atau pengepul kambing pesanan para subscriber dari saya sendiri, Vlog Wismanto ya, itu saya emang kerjasama dengan Pak Topo, yaitu bertepatan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Daerah Blok Pasar itu ya. Di situ. Jadi saya emang cukup ngunci satu pintu di situ, Mas. Jadi hubungi Mas Wismanto apa hubungi Pak Topo? Langsung, hampir rata-rata menghubungi saya sendiri, Mas. Menghubungi saya sendiri. Karena apa ya? Karena ya sama-sama lah. Yang jelas saya juga cari partner yang benar-benar bisa diajak kerjasama, bisa jaga amanah pesanan-pesanan para subscriber, jangan sampai mengecewakan, yang jelas kayak gitu, Mas. Kenapa nggak dibebaskan aja komunikasi dengan pedagang yang artinya siapa tahu lewat Mas Wismanto peminat itu menganggap bahwa Mas Wismanto mencari keuntungan. Iya. Nah ini kan biar supaya mereka puas gitu kan. Ini gimana? Ya nggak ada salahnya sih, Mas. Ada 1-2 orang maksudnya yang mungkin secara langsung kita masukkan juga untuk nomor HP itu kan. Ya kalau bisa kalau bisa ya dapat sama-sama untungnya lah, Mas. Artinya kan gitu. Maksud saya kayak gini, Mas Wismanto loh. Peternak yang menyimak itu nanti mendapatkan harga yang sesuai. Iya. Nah nanti artinya biar tidak kemahalan. Tetapi karena mencari, Mas Wismanto kan sifatnya jual beli kan? Iya benar. Saya melayani. Artinya ada nggak muncul ketakutan? Ini bahasa saya ya, bahasa peternak. Ketakutan kalau saya pesankan ke Mas Wismanto, itu jangan-jangan kemahalan 10.000, 20.000 karena lewat Mas Wismanto, nggak lewat pedagang. Nah ini untuk menanggulangi masalah itu gimana? Ya itu tadi lah, Mas, pinter-pinter nawar aja. Kita juga ngasih harga, ngasih sampel. Untuk harga masih bisa nego-nego kok, nego-nego ya? Iyalah masih bisa nego. Untuk penjualan kita nggak kepingin mahal-mahalin, Mas. Tetap stabil seberapa ukurannya pokoknya. Karena kan saya pengen peternak itu mendapatkan harga yang relatif murah, terus terjangkau, terus bukan hanya untuk di Lampung saja. Kalau di Lampung ya standarnya harga di sini mahal lah. Iya. Tetapi kan untuk di luar sana pasti jauh lebih murah ketimbang daerahnya. Jadi kalau saya sifatnya cuma membantu aja sih, Mas. Saya nggak masalah harga juga, saya nggak berani main-main. Nggak berani ya? Nggak berani, Mas. Saya 1.000, 2.000 saya nggak berani main-main. Seumpama ini, Mas, dari orang yang komunikasi dengan saya umpamanya, minta dicarikan ke Mas Wismanto dengan harga dan ukuran beda di kandang yang biasa dikelola oleh Mas Wismanto, bisa? Insya Allah bisa aja, Mas. Bisa aja, tergantung masalah dia mau minta ke kandang siapa, nggak apa-apa. Seperti tempatnya Mas Budi, tempatnya Mas Okes, Mas Tasliman, Mas Tole, nggak apa-apa, saya silahkan juga. Cuma gini, kalau emang pesannya langsung dengan saya sendiri, artinya kalau saya kan udah ada partner kerja, artinya seperti Pak Topo penyediaan barang, saya ada subscriber yang minta pesanan kambing. Kalau masalah harga, subscriber telepon kepingin berunding masalah harga, tak persilahkan juga, Mas An. Dipersilahkan. Tak persilahkan. Masalahnya saya bener nggak berani saya main-main harga. Ada perselisihan harga antara saya dengan Pak Topo. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi masalah kalau bisa malah saya bantu semaksimal mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang sekiranya membutuhkan kambing dengan cara melalui channel Vlog Wismanto. Ya insya Allah pokoknya semaksimal mungkin kita bantu untuk harganya. Berangkat ini Mas Wismanto, berangkat dari sebuah perjalanan buat YouTube. Ini ceritanya gimana
terus kemudian buat apa channel YouTube itu bikin, sebabnya apa? Iya. Minta sejarah awalnya. Oh gitu. Iya, siap Mas N2 TV atau Mas Aan. Pokoknya gini Mas ya. Ya dari dulu yang jelas saya itu udah pedagang. Apa ya? Ya dulunya saya juga pernah mengalami jadi seorang pedagang sapi lah dulunya. Ini kandang saya sendiri Mas. Ini kandang saya sendiri dulu. Ya cukup lumayan lah masih. Jadi pedagang sapi itu Senior lah ya. Udah ada sekitar 8 tahun saya menjalani di dunia perdagangan sapi. Cuman saya rasakan memang nggak ada hasilnya Mas. Nggak ada hasilnya. Jadi terus kemudian beralih ke YouTube. Beralih ke YouTube lah sambil karena sudah cinta banget ya Mas ya sama peternakan, yang jelas udah punya rasa cinta lah, yang jelas punya hobi itu intinya kayak gitu. Saya terus ada tadinya ya nggak bisa sih Mas ya. Terus ada yang nawarin sambil suruh bikin konten video di peternakan. Enak mana Mas jual sapi dengan YouTube? Alhamdulillah yang sudah saya rasakan lebih barokah di YouTube lah. Di YouTube. Di YouTube. Kalau penghasilan YouTube dengan penghasilan jual beli tinggi mana? Kalau masalah penghasilan jual beli itu nggak ada patokannya sih Mas ya, tergantung gimana rezeki kita belanja barang, terus berapa keuntungan, itu nggak bisa dipastikan kan Mas ya, dalam per ekor dapat sekian itu nggak bisa kalau di jual beli sapi itu. Kalau jual beli kambing? Kalau jual beli kambing, enaknya YouTube dengan jual beli kambing, jual beli kambing, alhamdulillah enak di kambing Mas, yang sudah dirasakan lah. Yang enak di kambing ya. Enak di kambing pokoknya. Ini kenapa kemudian Mas Miswanto tidak mau bikin kandang kambing sendiri? Ya, yang jelas untuk sementara ini belum siap lah Mas. Yang jelas sementara ini belum siap. Kenapa? Ya enggak, ya gimana ya? Yang terutama modal lah. Yang terutama dari modal. Loh, penghasilan YouTube selama setahun masa nggak bisa bikin kandang? Ya yang jelas gini Mas An ya, saya sendiri masih banyak sesuatu hal dari kegagalan, kebutuhan lah yang jelas. Dulu pernah pedagang sapi nggak berhasil, banyak beban, banyak ini itu yang jelas kan nggak termasuk salah pribadi saya sendiri lah Mas, yang jelas kegagalan saya pribadi sendiri. Jadi banyak sangkutan juga nantinya. Jadi saya beresin dulu untuk dari masa lalu yang pernah ngalami agak kesulitan jatuh bangun lah yang kesalahannya jelas. Peternak di mana sebenarnya? Di sapi? Enggak, kalau kambing. Kalau kambing kan ada yang rugi, ada yang untung, ada yang gagal, ada yang berlatar belakang dari cerita Mas Miswanto tadi, atau berlatar belakang Mas Miswanto sering banyak ke kandang. Apa sih yang bisa direkam? Apa sih yang bisa disampaikan? Yang membuat gagal itu di mana? Kalau masalah ngomongin kegagalan itu, kalau di kambing hampir rata-rata ya alhamdulillah berhasil sih Mas ya. Kalau ngomongin rugi, saya rasa sebenarnya jarang Mas. Kalau enggak kambing itu mati Mas. Itu mati. Itu baru rugi Mas. Jadi kalau untuk pembelian kambing dipelihara sekian bulan, insya Allah tetap dapat keuntungan Mas. Dapat keuntungan. Dapat keuntungan istilahnya. Tapi kan banyak juga ini, beberapa saya masuk ke kampung-kampung, peternakan. Baik itu di Kecamatan Bangunrejo sini, Kecamatan Anak Tua, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, hingga sampai ujung Lampung Tengah, seperti Rumbia, itu kan banyak kisah. Bukan hanya kerugian. 1-2 juga mengalami kerugian karena gagal juga ternak kambing. Mungkin faktor dari untuk pakan sendiri bisa jadi serba beli semua, bisa jadi juga. Terus untuk arus masalah harga ya di sini juga banyak sih Mas, mengalami kerugian juga ada banyak juga ya. Yang pertama pembelanjaan kadang pas waktu masih mahal, terus dipelihara selama jangka waktu sekian bulan, itu kadang arus harga sedang turun. Ya itu bisa jadi juga mengalami kerugian Mas, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk terakhir kali Mas, bisa nggak kalau ada penonton saya, ya, ini pesan ke saya atau pesan langsung ke Mas Miswanto, ya, bisa. Insya Allah siap Mas. Siap pokoknya untuk vlog Miswanto sendiri selalu siap melayani. Seumpamanya gini Mas, pemirsa ingin pesan lewat YouTube saya, tapi dengan biasa yang saya liput dengan spek tingginya, badannya besar, terus
yang memang tidak mengecewakan itu bisa. Insya Allah siap Mas. Bisa bantu. Siap pokoknya. Selalu siap pokoknya. Selalu siap. Insya Allah untuk vlog Miswanto sendiri selalu siap membantu Bisa. pokoknya. Karena kan saya tidak Iya. saya tidak biasa melayani Siap. jual beli. Siap Mas. Artinya saya ingin membantu pemirsa juga. Insya Allah siap. Tetapi dengan apa yang biasa saya tayangkan. Iya. Harganya, terus kemudian tinggi badannya. Iya. Kebutuhan peternak itu murah. Bukan hanya untuk di Lampung Ya, Tengah saja. untuk rekan-rekan semuanya yang dari berbagai wilayah itu kan bisa mengimbangkan toh Mas. Jadi saya juga nggak seenaknya mau ngasih harga sendiri Mas. Umpamanya yang mau beli ke Mas Miswanto itu komunikasi ke saya dulu. Saya dikasih ciri-ciri gambarnya, ciri-ciri fisik, atau saya menjelaskan lah, yang ukuran 16,5 ini seperti ini, yang ukuran 18 seperti ini. Terus kemudian saya pasrahkan ke Mas Miswanto dengan apa yang saya sampaikan bisa? Bisa Mas, bisa. Tetap bisa. Bisa dibantu ya? Bisa, karena siap, kan sekali lagi saya bukan nggak mau jual beli, karena sifatnya saya ingin sifatnya membantu peternak di seluruh Indonesia mendapatkan kambing yang berkualitas, yang sehat, terus kemudian yang sesuai dengan harga di sini, terus kemudian terhitung murah, ekonomis, terus kemudian peternak di Indonesia itu bisa puas. Amin, amin. Insya Allah pokoknya selalu siap membantu Mas. Bisa ya? Bisa membantu pokoknya untuk kebutuhan teman-teman semuanya, para pecinta peternakan, khususnya untuk pemula ya Mas ya, khususnya untuk pemula. Jadi biar tidak takut. Mau butuh kambing yang bibitan seperti apa atau yang, insya Allah untuk penjelasannya kita juga tetap kasih sampel kok Mas. Jadi untuk ukuran kambingnya seberapa besar kecilnya, terus untuk umur-umurannya tetap kita kasih Mas. Kalau saya mengarahkan, saya minta yang ini, yang itu. Nggak apa-apa, apalagi kok mau silaturahmi langsung ke Lampung Tengah menemui untuk vlog Miswanto sendiri atau Mas N2 TV atau Mas Aan ya. Monggo silakan, malah luar biasa pokoknya. Jadi untuk kambing nanti bebas milih pokoknya. Ini kan banyak nih. Iya, bebas milih, terus bebas gini Mas, bebas untuk tawar-menawar masalah harga gitu. Mas, ini kan banyak kemarin sebenarnya di awal-awal di pertengahan perjalanan saya buat YouTube itu. Saya dengan Mas Miswanto itu kenal tidak? Rumahnya jauh tidak? Tolong dijelaskan coba. Waduh, luar biasa ini pokoknya. Apa ya, pokoknya mohon dukungannya untuk semua rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pokoknya luar biasa barokah pokoknya untuk hari ini vlog Miswanto kedatangan N2 TV Mas Aan lah ini. Aduh, rumah saya berapa luar kilo biasa pokoknya dari ini. Rumahnya Mas, termasuk tetangga desa lah intinya. Tetangga desa. Jadi kadang-kadang jarang ketemu juga dengan beliau. Ini alhamdulillah pokoknya hari ini luar biasa barokah pokoknya. Mas N2 TV langsung silaturahmi datang ke tempat kediaman vlog Miswanto sendiri. Pokoknya pengen ngobrol-ngobrol. Nah ini lokasi tempat kandang peternakan saya dulu waktu masih menjalani di dunia persapian Mas An. Iya. Ini untuk sekarang ini ya alhamdulillah saya tekuni aja pokoknya di dunia per-YouTubean itu. Iya. Kalau umur kan kita sama. Iya, siap. Umur sama, kelahiran mungkin di tahun yang sama walaupun bulan beda. Terus dulu sebelum YouTube juga ya kita sudah saling mengenal. Walaupun saya sekarang pindah rumah jauh, lebih jauh. Kalau dulu pemirsa ini pokoknya waduh cuma tetangga dekat antara Desa Sukanegara dengan Sri Pendowo ini gandeng. Tapi sekarang Mas An atau N2 TV udah agak jauh, sekarang pindah di mana Gunung Terang ya Mas ya? Teluk Jokong, Bumi Jaya itu. Nah, ini udah agak berjauhan sekarang. Aduh luar biasa. Kemarin sudah sempat main juga pemirsa. N2 TV sempat main ke rumah, cuman beliau belum sempat liput. Hari ini kita langsung ke belakang rumah milik saya sendiri. Nah ini untuk kandangnya sendiri dulu saya gunakan untuk sapi ya. Tapi bisa dapat pemesanan sapi juga bisa ya? Bisa Mas, siap. Bisa ya? Kalau saya masih tetap melayani. Pokoknya mohon dukungannya terus untuk rekan-rekan semuanya, para subscriber dari vlog Miswanto dan N2 TV. Tetap dukung, semoga saja untuk vlog Miswanto dan Mas N2 TV bisa selalu memberikan updatean yang lebih bermanfaat pokoknya untuk rekan-rekan semuanya, para pecinta peternakan dari berbagai wilayah. Oke lah, terima kasih Mas. Semoga bermanfaat pokoknya. Ya, terima kasih banyak pokoknya Mas N2 TV juga. Mudah-mudahan mohon doanya. Ya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Terus kemudian di sini juga nanti
ya bisa terjadi. Mudah-mudahan bisa mengisi lagi untuk kandang. Luasnya kan banyak ini ya. Iya, jadi nanti ini bisa jadi untuk ya untuk digunakan untuk kandang kambing juga bisa lah. Kandang kambing ya. Insya Allah nanti kalau udah ada modal lah yang jelas intinya untuk saat saya ini. bisa membantu nanti agar supayanya jadi kemudian nanti ke depan saya pengennya cita-citanya Mas. Memberikan tawaran kepada peternak seluruh Indonesia itu dengan harga yang sangat relatif terjangkau. Insya Allah. Kalau kemudian saya bisa dibantu ke depan oleh Mas Miswanto, di sini ada kandang, terus kemudian saya bisa menempatkan pemirsa itu agar supayanya harga itu apa yang diinginkan, saya berani. Ya, saya berani meliput di sini terus menerus mengawal, dengan syarat bahwa peternak yang diuntungkan, bukan pedagang yang diuntungkan. Iya, benar. Kalau bisa sama-sama lah, Mas. Kalau bisa sama-sama. Artinya keuntungannya jangan banyak-banyak. Iya, siap pokoknya siap. Mudah-mudahan pokoknya selalu siap membantu untuk rekan-rekan semuanya. Oke. Terima kasih. Salut saya dengan Mas Miswanto. Amin. Pokoknya doanya semuanya untuk rekan-rekan pokoknya. Tetap dukung dan simak terus setiap update terbaru bersama vlog Miswanto dan Mas N2 TV. Pokoknya. Aduh, super mantap.